Aku hanya diam, mencoba menenangkan suasana hatiku yang terus berkecamuk. Dalam benakku tersimpan berbagai pertanyaan. Aku mencoba menikmati perjalanan, memandang keindahan kota Surabaya, hingga di depan mobil Arif melambat, seolah memberi aba-aba bahwa kami telah sampai di lokasi. Dan ternyata benar yang dikatakan Arif. Lokasi ini memang terlihat sangat strategis, dengan rencana proyek pembangunan wahana. Tidak terlalu jauh dari perkotaan. Untuk start, kita mulai dari sini. Selanjutnya ada beberapa titik yang sudah saya persiapkan. Untuk proses pembangunan, saya serahkan pada kalian, ujar Arif. Apakah perizinannya sudah beres? Tanya Mas Bram. Soal perizinan, sebelum saya menemui kalian, saya sudah menyelesaikannya, tambah Arif. Baiklah, semoga proyek kita ke depan lancar dan tidak ada kendala. Bukan begitu, Zara? Tanya Mas Bram. Iya Mas, aku kaget. Sejak dari mobil kamu melamun terus, ujar Mas Bram. Aku hanya tertawa kecil dan tersipu malu. Ya sudah, kita sekarang ke rumah Isyana. Dia sudah menunggu, kata Arif. Kami pun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Isyana. Setibanya di rumah Isyana, dari kejauhan, Isyana terlihat menyambut kami. Wah, akhirnya orang Jakarta nyampe sini juga, kata Isyana. Lama banget sih kalian, makanan keburu dingin tuh. Yuk langsung ke dalam aja, sambut Isyana sambil meraih tanganku. Apa kabar Isyana? Ucapku berbasa basi. Lagi bahagia nih, apalagi setelah aku mendengar kalau Bram menerima tawaran kerja sama proyek kita, kata Isyana. Jangan ngomongin proyek terus. Gua udah lapar nih, kata Arif. Ya udah, silahkan duduk. Aku udah siapkan rawon kesukaan kamu nih Bram. Gak kalah lezat loh dari masakan ibu kamu, ujar Isyana. Mas Bram pun hanya tersenyum, dan kami pun menikmati makan siang yang telah disiapkan Isyana. Setelah selesai makan siang, kami mengobrol santai sejenak. Sekalian kita mau mengundang kalian berdua. Bulan depan aku dan Isyana akan menikah. Kalian berdua harus datang ya, kata Arif. Wah, selamat ya, ucap Mas Bram. Itulah salah satu alasan mengapa aku memintamu untuk membantuku menangani proyek ini. Sebab, setelah menikah nanti, kami juga masih harus menjalani bulan madu. Isyana minta dibawa ke Turki, ujar Arif lagi. Kalian kapan nyusul? Ujar Isyana. Mas Bram hanya tersenyum. Apa? Menikah? Semakin aneh saja obrolan ini, ujarku dalam hati. Kalian singgah ke rumah ibu kamu dulu kan Bram? Salam ya, buat ibu, ujar Isyana lagi. Iya, setelah ini kita akan singgah sebentar ke rumah ibu, jawab Mas Bram. Setelah berbincang sejenak, kami pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju kediaman orang tua Mas Bram. Seperti yang tadi ia katakan, di dalam mobil, suasana kembali hening. Sebab staf Arif tidak lagi mengantarkan kami. Mas Bram memilih menyetir sendiri, mungkin karena segan disebabkan perjalanan kali ini tidak lagi berhubungan dengan proyek. Zara, perjalanan kita lumayan jauh. Kamu cobalah beristirahat, ujar Mas Bram. Aku hanya mengangguk. Namun baru berjalan beberapa saat, mobil kami pun berhenti. Mas Bram turun dan seperti menuju ke sebuah toko. Aku hanya menunggu. Mungkin Mas Bram butuh sesuatu. Aku mencoba memejamkan mataku. Tak berapa lama, Mas Bram pun kembali. Aku yang tadi sedikit merendahkan posisi sandaran kursiku, kembali memperbaiki posisi dudukku. Ini buat kamu, kata Mas Bram, sembari memberikan sesuatu. Apa ini Mas? Tanyaku. Hadiah buat kamu. Tadi saya membelikan buah tangan untuk ibu dan adikku, Dila. Sekalian saja saya beli buat kamu. Buka saja, ujar Mas Bram. Aku pun membuka bungkusan dan kotak pemberian Mas Bram. Gelang. Oh, Tuhan, ini cantik banget. Aku pun membuka bungkusan
dan kotak pemberian Mas Bram. Gelang. Oh Tuhan, ini cantik banget, ujarku dalam hati. Wajahku pun tak bisa menutupi kebahagiaanku. Kamu suka? Tanya Mas Bram. Iya Mas, cantik banget, terima kasih, sahutku. Mas Bram hanya mengangguk dan kembali menyetir mobil dan fokus memandang jalan. Zara, kita sudah sampai. Ayo turun. Terdengar suara Mas Bram. Ternyata aku tertidur sepanjang perjalanan. Ibu, ada Mas Bram. Terlihat seorang gadis remaja yang berlari ke arah kami. Dila kangen. Mas pasti nggak kangen kan sama Dila? Ini buktinya Mas, datang. Berarti apa dong? Ujar Mas Bram. Zara, ini Dila. Dila ini Zara. Mari masuk Kak, sahut Dila. Bu, ini namanya Kak Zara. Cantik ya Bu, ujar Dila. Bram, kok nggak bilang-bilang kalau mau datang? Kan ibu bisa siapkan makanan. Ibu cuma masak seadanya saja tadi, habis cuma ibu dan Dila. Apalagi Dila tuh, kerjaannya jajan melulu. Tidak usah repot Bu, Bram dan Zara sudah makan tadi. Mas Bram mengulurkan tangannya, memberikan bungkusan yang ia beli sebelumnya. Apa ini Bram? Cuma hadiah kecil saja Bu. Bram gak tahu mau bawain oleh-oleh apa buat ibu. Terima kasih Bram, kamu repot-repot segala. Buat Dila mana? Celetuk Dila. Buat kamu juga ada. Lihat saja. Ada 2 tuh. 1 buat ibu, 1 buat adik Mas yang paling cantik, kata Mas Bram. Aku yang mendengar percakapan mereka hanya tersenyum. Nanti malam, Kak Zara, tidur sama Dila ya, kata Dila. Mas dan Zara langsung pulang malam ini. Masih banyak pekerjaan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Mas hanya singgah sebentar saja. Mas Bram jahat. Kalau Mas gak nginap, Dila gak mau bicara sama Mas Bram, kata Dila dengan wajah yang cemberut. Loh, Bram, masa iya kalian langsung pulang? Paling tidak menginaplah semalam saja untuk beristirahat. Nak Zara juga pasti lelah tuh. Zara, bagaimana? Mas Bram bertanya padaku. Baik Mas, tidak apa-apa. Nanti saya akan telepon ke rumah, ucapku. Ya sudah baiklah kalau begitu. Kita menginap, tapi besok pagi kami sudah harus kembali ya Bu, sahut Mas Bram. Hore, ujar Dila kegirangan. Kak Zara, pacarnya Mas Bram kan? Tiba-tiba Dila nyeletuk. Mas Bram menatap ke arahku sambil sedikit menganggukkan wajahnya, seolah memberi kode agar aku menjawab iya. Aku hanya tersenyum pada Dila. Tuh kan Bu, Mas Bram pasti dapat pacar yang lebih cantik dari Kak Isyana. Dila, kamu bicara apa? Sudah jangan sebut-sebut nama Isyana. Aku sedikit kaget. Sepertinya aku mulai sedikit paham arah pembicaraan Dila. Apakah Isyana itu mantannya Mas Bram? Aku mulai bertanya-tanya dalam hati.